Di negeri kita telah beredar kutipan kisah Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dialog yang dinukil dari tafsir Ibnu Katsir ketika menjalankan surah Al-Maidah ayat 51 dipakai sebagian pihak untuk menyerang kandidat tertentu dalam pilkada DKI Jakarta. Bagaimana sebenarnya kisah tersebut? Mari kita pelajari bersama, dan untuk sementara kita niatkan untuk mengaji saja, bukan membahas pilkada. Hal ini dilakukan agar kita mengkaji kajian yang objektif. Kisahnya sendiri dikutip oleh sejumlah kitab tafsir dengan perbedaan redaksi, perbedaan riwayat, dan perbedaan konteks ayat ketika kisah ini diceritakan ulang. Begitu juga kita harus memahami pernyataan Khalifah Umar, baik dalam konteks usul fikih maupun dalam konteks fikih siasah atau fikih politik. Mari kita bahas satu persatu. Memahami background kisah. Pemahaman konteks akan membantu kita memahami teks. Pada masa Khalifah Umar, kekuasaan Islam mulai meluas merambah area di luar Hijaz. Abu Musa al-Asy'ari diangkat menjadi gubernur di Basrah, Irak. Khalifah Umar meminta laporan berkala kepada para gubernurnya. Mereka diriwayatkan Abu Musa mengangkat seorang Kristen sebagai katib atau sekretaris. Sekretaris yang tidak disebutkan namanya ini bertugas mencatat pengeluaran Abu Musa selaku menjadi gubernur. Abu Musa al-Asy'ari membawa sekretarisnya ini memasuki Madinah dan mereka menghadap Khalifah Umar. Umar takjub dan kerapian catatan yang dibuat oleh sekretaris Abu Musa. Datang pula laporan keuangan dari Syam. Mengingat keterampilan sang sekretaris, Khalifah memintanya untuk membacakan laporan dari Syam itu di Masjid Nabawi. Abu Musa mengatakan, tidak bisa orang ini masuk ke Masjid Nabawi. Umar bertanya, mengapa? Apakah dia sedang junub? Bukan, dia Nasrani, jawab Abu Musa. Umar langsung membentak Abu Musa dan memukul pahanya serta mengatakan, usir dia. Kemudian Khalifah Umar membaca surah Al-Maidah ayat 51. Kisah di atas dinukil dari tafsir Ibnu Katsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim. Saya cek kitab tafsir Ibnu Abi Hatim dan menemukan kisah yang sama. Kisah tersebut juga dicantumkan dalam sejumlah kitab tafsirnya lainnya, seperti tafsir Ad-Dar Al-Mansur. Yang kedua, perbedaan redaksi. Riwayat berbeda dicantumkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Di bagian akhir dialog ada perbedaan ucapan Umar. Imam Al-Qurtubi juga mencantumkan kisah di atas bukan dalam Quran surat Al-Maidah, melainkan dalam Quran surat Al-Imran. Ini disampaikan Umar versi tafsir Al-Qurtubi. Jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang Allah telah jauhkan. Jangan memberi mereka kehormatan ketika Allah telah menghinakan mereka. Dan jangan mempercayai mereka ketika Allah telah mengatakan mereka tidak bisa dipercaya. Dalam riwayat lain yang dicantumkan oleh kitab tafsir Ar-Razi, sebagaimana juga disebutkan dalam kitab tafsir Bahrul Muhit, Al-Lubab fi Ulumil Kitab, tafsir Al-Naisaburi, ada lanjutan dialognya. Abu Musa berkata, tidak akan sempurna urusan di Basrah kecuali dibantu orang ini. Khalifah Umar yang sedang murka menjawab singkat, mati sajalah orang Kristen itu, wassalam. Para ulama menafsirkan maksud perkataan Umar terakhir itu dengan makna, pecat dia sekarang, karena kalau besok-besok dia meninggal dan kamu sudah bergantung kepada dia, kamu akan repot. Anggap saja sekarang dia sudah meninggal dan cari bantuan orang lain untuk mengurusi urusan itu. Dalam kitab tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Wasit Sayyid Tantawi, dan juga kitab surut Al-Nasaro dan juga kitab surut An-Nasoro li Ibn Zabr, ada redaksi lain dalam dialog di atas.
Abu Musa berkilah di depan Khalifah Umar. Lahu dinuhu waliya kitabatuhu. Yang artinya, baginya urusan agamanya dan bagiku adalah urusan keterampilan dia. Abu Musa seolah mengingatkan Khalifah Umar dengan ungkapan yang mirip dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Namun Khalifah Umar tetap menolaknya. Yang ketiga, kenapa Khalifah Umar marah? Dialog di atas terjadi di Madinah. Di sini kunci kita memahami kemarahan Khalifah Umar. Abu Musa membawa sekretarisnya yang Kristen ke wilayah Madinah yang khusus untuk umat Islam. Bahkan Umar baru tahu dia seorang Nasrani itu setelah mau diajak bicara di masjid. Barulah Abu Musa mengaku kepada Khalifah Umar latar belakang sekretarisnya ini. Ini sebabnya kalimat yang diucapkan oleh Khalifah Umar saat memarahi Abu Musa, usir dia atau keluarkan dia. Ini maksudnya usir dia dari Madinah. Disusul dengan ungkapan Khalifah Umar, jangan bawa mereka mendekati sesuatu yang telah Allah jauhkan dari mereka. Maksudnya adalah keharaman wilayah Madinah yang steril dari non-muslim karena Allah sudah jauhkan mereka. Kok malah dibawa masuk oleh Abu Musa? Jadi ini bukan semata-mata persoalan Abu Musa mengangkat orang Kristen, melainkan ini pada kesucian wilayah Madinah. Pemahaman ini dikonfirmasi oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya. Yang lain yang berjudul Musnad Al-Faruq. Sebab kemarahan kedua yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah kebergantungan Abu Musa terhadap orang Kristen pada posisi yang sangat strategis, yaitu keuangan pemerintahan, termasuk di dalamnya catatan zakat, jizyah, dan baitul mal. Indikasi kebergantungan itu tampak dengan Abu Musa tidak bisa menjelaskan sendiri catatan pengeluaran yang telah dibuat sekretarisnya. Sampai membawa sekretaris yang Kristen itu mendampingi dia, memberi laporan kepada Khalifah Umar. Bagi sang Khalifah, rahasia negara menjadi berisiko ketika posisi strategis semacam itu dipercayakan kepada non-muslim. Di masa saat Khalifah Umar sedang melakukan ekspansi dakwah ke wilayah non-muslim, seperti pembebasan Irak dan Mesir. Inilah pula konteksnya ketika Khalifah Umar mengutip surah Al-Maidah ayat 51. Allah melarang mengabdi Yahudi. Allah melarang mengambil Yahudi dan Nasrani sebagai aulia atau sekutu dan kawan akrab, yang menurut Ibnu Katsir ketika menjelaskan surah An-Nisa ayat 144, yang artinya Allah melarang hamba-hambanya yang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai aulia mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yang dimaksud aulia dalam ayat ini ialah berteman akrab dengan mereka, setia, tulus, dan merahasiakan kecintaan serta membuka rahasia orang-orang mukmin kepada mereka. Maka jelas illat larangan yang dipahami Umar bin Khattab ada dalam kasus Abu Musa ini, yaitu kebergantungan Abu Musa kepada anak buahnya, posisi strategis dalam hal catatan keluar masuk zakat, jizyah, serta potensi bocornya rahasia negara yang tengah melakukan ekspansi dakwah. Yang menarik adalah Sa'id Hawa dalam Al-Azaz fi At-Tafsir mengatakan, apakah Anda bisa pahami tentang larangan memberikan posisi kepada kafir zimmi untuk mengerjakan urusan umat Islam? Beliau menjawab sendiri, masalah ini bergantung konteksnya karena perbedaan posisi jabatan, kondisi, dan lokasi serta zaman. Yang keempat, sahihkah riwayatnya? Tidak satu pun dari 9 kitab hadis utama yang merewatkan kisah di atas. Berarti kisah di atas itu merupakan masuk kategori hadis, berarti kisah di atas itu bukan masuk kategori hadis, melainkan athar atau perkataan sahabat. Kisahnya berhenti di Umar, bukan di Rasulullah SAW. Kisah ini justru dimuat di kitab tafsir. Pelacakan saya hanya 1 kitab hadis di luar Kutubut Tis'ah,
yang memuatnya, yaitu Sunan Al-Kubro lil Baihaqi. Imam Baihaqi memasukkan dua riwayat yang berbeda mengenai kisah di atas. Athar ini dinyatakan sanadnya hasan melalui jalur Simak bin Harb oleh kitab Silsilah Al-Athar As-Sahihah. Sementara Albani mensahihkan athar ini dalam jalur lain sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil. Dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Taimiyah kisah mengenai jawaban Umar, "Mati sajalah si Kristen itu," disampaikan kepada Khalid bin Walid bukan berkenaan dengan Abu Musa. Namun, ulama lain mengatakan itu Abu Musa. Dalam kitab Zahratut Tafasir, Abu Zahroh mengatakan kata-kata Umar, "Mati sajalah si Kristen itu," dilakukan dalam surat menyurat dengan Abu Musa, bukan dialog langsung. Demikianlah kesimpang siuran kisah di atas dengan berbagai redaksi dan riwayat yang berbeda. Namun, sekali lagi ini bukan hadis Nabi SAW. Ini merupakan athar sahabat. Yang kelima, qaulus sahabi atau keputusan khalifah. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Abu Musa al-Ash'ari juga sahabat Nabi Muhammad SAW. Keduanya berbeda pandangan dalam hal ini. Pendapat keduanya dalam usul fikih disebut sebagai qaulus sahabi. Singkatnya, ini adalah ijtihad para sahabat Nabi Muhammad yang tidak disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, murni pemahaman mereka sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Para ulama usul fikih ada yang menerima hujah qaulus sahabi sebagai salah satu sumber hukum Islam, seperti pendapatnya Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i dan para pengikut beliau seperti Imam Al-Ghazali serta Imam Al-Amidi menolak kehujahan qaulus sahabi. Itu artinya pendapat Khalifah Umar dan Abu Musa sama-sama sah dan bisa dipertimbangkan bagi mazhab Maliki. Tetapi tidak mengapa pendapat keduanya ditolak menurut mazhab Syafi'i. Itu kalau kita memahami dari sudut usul fikih. Kalau kita melihatnya dari sudut fikih siasah, keputusan Umar lebih kuat karena ia memutuskan dalam posisi sebagai khalifah. Dan suka atau tidak, sebagai gubernur bawahan khalifah, Abu Musa harus ikut keputusan Umar. Namun, keputusan khalifah itu tidak otomatis dianggap ijma' atau kesepakatan, karena jelas ada perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Dengan kata lain, sikap Umar ini adalah kebijaksanaan beliau saat itu yang seperti dicatat oleh sejarah. Berbeda dengan kebijakan para khalifah lainnya yang mengangkat non-muslim sebagai pejabat, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Muawiyah, Khalifah Al-Mu'tahid, Khalifah Al-Mu'tadid, Khalifah Al-Mu'tadid, Khalifah Al-Mu'tamid, dan Khalifah Al-Muqtadir. Seperti yang disinggung pengarang Al-Asas fi Tafsir Al-Quran di atas, kondisi dan konteksnya berbeda dengan yang dihadapi oleh Khalifah Umar. Boleh jadi begitu juga dihadapi oleh negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.